Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abriani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya. Samuel mundur sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional. Alasan utama dirinya mundur karena merasa bertanggung jawab atas serangan cyber terhadap server di Pusat Data Nasional. Diketahui server tersebut diserang ransomware dan berdampak pada berbagai layanan publik. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya. Jadi ini dan sekarang ini tetap dilakukan pemulihan dan kemarin teman-teman juga ada adanya kuncinya sudah dia dicoba. Dan pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku telah memegang kunci untuk mengakses kembali Pusat Data Nasional yang diretas. Saat ini semua pihak sedang bekerja untuk memulihkan secara penuh sistem PDNS tersebut. Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan kan, kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Jadi itu juga jangan tanyakan terlalu dalam, saya tahu itunya aja. Ya itu semua orang bisa download kan, sudah dibuka kan. Ya kita kan maksudnya baik kedua maksudnya gimana? Kan belum dikasih ke kita langsung, itu kan memang bisa di-download. Tadi saya sudah sampaikan, tadi malam kita mencoba di spesimen yang kita miliki itu bisa dibuka. Itu aja, saya nggak tahu lebih lanjut. Ya, pemirsa, Pusat Data Nasional diretas sejak 20 Juni lalu oleh data ransomware Lockbit 3.0. Hal itu menyebabkan layanan di beberapa kementerian terganggu. Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS-2 membuat sejumlah layanan publik terganggu. Ratusan instansi pemerintah terkena dampaknya karena data terenkripsi atau terkunci. Pusat Data Nasional diretas sejak 20 Juni 2024 oleh data ransomware Lockbit 3.0. Total 239 instansi termasuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terdampak peretasan ini. Sementara itu, penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu $8 juta atau 131 miliar rupiah. Dengan resource yang kita miliki, yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recover, ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup, ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1 gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer, ya. Setelah melakukan peretasan, kelompok hacker Brainchipper pun meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware tersebut. Mereka menegaskan keputusan ini dilakukan secara independen tanpa ada campur tangan pihak lain. Selain meminta maaf, kelompok ini juga berjanji akan membuka enkripsi PDNS-2 secara gratis pada hari Rabu. Brainchipper berharap dengan serangan ini, pemerintah sadar akan perlunya meningkatkan keamanan cyber mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung hari ini. Sidang kali ini menghadirkan seorang saksi ahli dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali berlanjut pagi tadi dengan agenda pembuktian dari Polda Jawa Barat atau penyidik. Polda Jawa Barat menghadirkan satu saksi ahli, Agus Surono, dalam persidangan.
Dalam kesaksiannya, ahli pidana dari Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa dalam penetapan seorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia. Minimal 2 alat bukti bagi hakim pra peradilan untuk menghitung minimal itu apakah menghitung secara kuantitatif atau juga kualitatif. Di dalam putusan MK tersebut adalah minimal 2 kuantitatif ya yang mulia. Kuantitatif yaitu berkaitan dengan 184 ayat 1 huruf A, 184 ayat 1 huruf B, atau 184 ayat 1 huruf C-nya. Ada 3 di situ yang mulia. Selama 2 itu terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian yang mulia. Pemirsa, ratusan jemaah haji asal Tanggerang Selatan, Banten tiba di tanah air. Isak tangis keluarga pun pecah saat menyambut kedatangan para jemaah haji. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.